Wah, ini sih gila keren banget ini. Ya wajar banget, belum launching udah sisa 4 unit. Ya rumahnya sebagus ini ada 31 kamar di Tangerang Selatan. Yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Fam Estate. Hari ini kita lagi main ke daerah Tangerang Selatan, tepatnya di kawasan Pamulang. Kita akan review lagi satu rumah estetik yang udah biasa kita review. Dan ini baru banget jadi rumah contohnya. Jadi teman-teman perdana nih tonton video ini di YouTube-nya Fam Estate. Jadi kita akan bahas tipe kedua yang ada di kawasan dari Memora House. Kalau sebelumnya pernah kita review, nanti kita akan kasih link videonya di video sebelumnya, itu Momentum, itu udah pernah kita review. Kali ini kita akan review klaster keduanya, yaitu Milestone yang baru banget jadi dengan dimensi yang sama 7x12. Sebelum kita bahas rumahnya, saya mau bahas dulu. Jadi ini RW jalannya dari klaster yang pertama. Ini adalah Momentum yang sedang progres pembangunan, sudah 80% lebih rampung dan beberapa juga sudah ditempatin. Nah, nggak cuma itu teman-teman, yang lagi dibangun sekarang juga lagi ada fasilitasnya, clubhouse-nya lagi dibangun juga. Jadi teman-teman nanti kalau tinggal di sini nggak perlu khawatir. Jadi nanti mungkin pas teman-teman tinggalin sudah jadi semuanya. Jadi tenang aja. Dan secara lokasi, jujur aja, ini menurut saya pribadi, buat teman-teman khususnya yang cari rumah di Tangerang Selatan tapi masih bisa ke Jakarta dalam waktu sekitar 20 hingga 30 menit aja tanpa tol ya, ini bisa banget. Karena aksesnya ke MRT itu sekitar 8,8 kilo jaraknya. Kalau naik motor, saya udah cek kalau di jam-jam traffic padat itu sekitar 20 menitan sampai 20-30 menit lah. Itu lumayan oke banget menurut saya buat teman-teman yang lagi cari rumah yang punya konsep bagus, bisa 3-4 kamar tidur, yang lokasinya itu juga pasti oke banget. Dan selain itu juga ada rumah sakit, ada sekolahan, ada mall, dan akses tol juga dari sini kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit ke pintu tol Pamulang yang bisa ke arah Kunciran ataupun ke arah Serpong. Dan sekarang juga udah ada nih akses buat langsung ke daerah Depok atau ke arah Bogor dari tol terbaru Serpong Kunciran. Sekarang kita langsung aja lihat rumahnya supaya teman-teman kebayang akan sebagus apa kalau tinggal di sini. Sekarang kita akan bahas rumahnya teman-teman. Ini di depan rumahnya RW jalan juga besar ya, kurang lebih sekitar 7 meter. Dan untuk carport mobilnya sendiri muat untuk 2 mobil karena untuk dimensinya 4,825 kali 5,2 meter. Fasadnya sendiri kita bahas dulu nih Pak. Konsepnya masih dengan temanya Eastern, yaitu Skandinavian modern. Ada kaca di atas yang besar, di samping juga ada, dan di bagian bawahnya. Dan seperti biasa untuk kanopinya dia sudah include dari bangunannya teman-teman, jadi nggak perlu tambahan kanopi. Dan di depan sudah terdapat satu tempat dedicated untuk taruh tempat sampah. Dan juga untuk area terasnya nih teman-teman, ini besar sekali karena ukuran 1,8 kurang lebih untuk lebarnya. Jadi teman-teman bisa untuk kalau ada yang berkunjung nggak terlalu dekat, bisa kita terimanya di depan sini karena bench ini sudah include juga teman-teman dapatkan. Oke, nah pintunya sudah dilengkapi dengan smart door lock teman-teman. Yuk sekarang kita masuk. Pintunya udah dilengkapi dengan smart door lock ya teman-teman. Nah, yuk sekarang masuk. Nah, pas masuk nih teman-teman, di bagian depannya ada area foyer. Di sini bagus banget, bisa buat teman-teman jadikan spot foto. Bisa taruh bench juga seperti ini. Dan ini ada kaca sekat partisi untuk ke area tamannya. Nah, di sini juga teman-teman ada pemisah nih, leveling antara pas pintu masuk sampai ke area inti di rumah ini. Yuk sekarang kita masuk ke dalam. Kita bahas ke common areanya. Di lantai 1 ini teman-teman bisa jadikan seperti ini untuk area living, area dining, dan juga area kitchennya. Serta di belakang sini teman-teman ada satu area toilet. Nah, ini yang mau saya bahas dulu sebelum kita lanjut membahas rumahnya dan ke lantai 2. Di konsep Milestone yang beda adalah dia adanya void yang langsung tembus sampai ke plafon paling atas. Jadi rumahnya itu berasanya tuh terang teman-teman, jadi nggak perlu pakai lampu pun di siang hari, udah enak banget. Lanjut kita bahas ke area sebelah sini dulu yuk, ke panoramic gardennya. Jadi salah satu konsep yang ada di Milestone adalah panoramic garden, yang dimana kita dari ruang utama di lantai 1 ini kita bisa lihat langsung ke area tamannya yang sudah dibuat sedemikian cantik seperti ini. Pohon ini teman-teman nanti biasanya sudah dapatkan satu set seperti ini. Dan ini adalah area
corner decknya teman-teman. Ini untuk tipe yang 7x12. Nanti kalau teman-teman beli yang tipe lebih besar 7x13, teman-teman akan dapat area mundur semeter lagi, jadi lebih besar lagi area sininya, area corner decknya. Nah, di belakang juga masih terdapat satu akses untuk kamar mbak dan kamar mandinya di dalam. Dan di sini teman-teman bisa tiru juga untuk jadikan area servisnya. Jadi nggak perlu jemur di depan rumah karena area void di sini sudah terbuka. Teman-teman bisa manfaatkan untuk area jemur juga. Oke, jadi tenang aja. Easton sudah memikirkan sedetail itu buat kebutuhan teman-teman sehari-hari. Lanjut, kita masuk lagi ke dalam. Nah, kita bahas juga di bagian untuk lantainya nanti dapatnya sama seperti yang ada di rumah contoh ini. Teman-teman, ini area kitchennya. Ini teman-teman mungkin kalau punya pertimbangan mau buat dapur yang lebih besar atau mungkin mau dipisah, ini untuk dapur kering ya. Dapur basahnya mau dibuat di belakang juga bisa. Karena kalau saat ini ketika video ini kita review, stok yang masih available adalah yang 7x13 yang harganya 1,91 miliaran. Karena yang tipe ini sudah habis sebelum rumah contohnya jadi. Nah, kita lihat di sini. Jadi di dalam sini ada satu toilet plus ada gudangnya. Nah, gudangnya di sebelah mana? Gudangnya koneksinya dari dalam, teman-teman nih. Yuk kita lihat deh. Nah, jadi di sini teman-teman nanti bisa taruh untuk barang-barang ya. Di sini sebelah sini. Jadi udah punya penyimpanan sendiri. Nah, seperti ini nanti. Oke. Jadi ini untuk toilet tamu aja, atau mungkin keluarga lagi kumpul-kumpul, nggak perlu ke atas kalau mau ke buang air kecil atau buang air besar. Lantai satunya udah kita beres bahas. Lanjut yuk, kita akan ke lantai 2-nya. Sekarang kita lanjut yuk ke lantai 2-nya. Teman-teman lihat ya, di sebelah sini masih ada area terbuka. Jadi kalau teman-teman nih mau ke atas, misalkan mau ngecek gentengnya atau mungkin ke bagian atas rumah, bisa langsung melalui dari sini. Jadi aksesnya terpisah nih, nggak melalui masuk dari kamar mandi atau mungkin dari kamar kita. Oke, yuk lanjut kita naik ke atas. Teman-teman, ini area tangganya, railingnya teman-teman sudah dapatkan seperti ini. Dan ini area voidnya tinggi juga teman-teman, ke ceiling atas. Dan ini yang membedakan antara rumah Easton sebelumnya. Nah, pas naik ke atas tuh berasa lega banget nih kan. Pas naik enak banget teman-teman, berasa banget terang dan juga leganya. Dan di sini terdapat 3 plus 1 kamar. Nah, plus satunya ini apa? Plus satunya adalah multifungsi room di sebelah sini. Sebelum kita bahas kamarnya masing-masing ruangan juga di sini, kita bahas dulu lah. Ini yang tadi yang saya sebut ini. Jadi kenapa ruangan ini berasa terang banget? Karena memang dari atas itu sudah terdapat penerangan alami yang teman-teman dapatkan di setiap rumahnya. Jadi di bagian atapnya itu teman-teman sudah dapat seperti ini nanti, dan ceilingnya tinggi yang membuat rumahnya itu makin berasa nyaman sekali. Yuk lanjut. Jadi tadi kalau dari sini kita bisa lihat ke bawah nih. Jadi kalau misalkan nih kita lagi di area dapur lagi masak terus mau panggil anaknya, lebih enak nih karena bisa teriak dari sini. Ya kan ya, namanya juga orang tua zaman sekarang kan, kadang anaknya susah dipanggil, ya udah kita teriakin aja dari sini. Nah, ini dulu kita bahas, ini ruangan multifungsi. Ukuran memang tidak terlalu besar, tapi kalau teman-teman butuhkan untuk tambahan kamar alternatif atau misalkan jadi ruang kerja, ruang belajar, ataupun untuk ruang hobi, bisa manfaatkan di area ini, di ruangan ini. Lalu lanjut sebelahan dengan kamar tidur anak. Nah, ini kamar tidur anaknya ukurannya cukup ideal menurut saya, 3,5 x 2,3 ukuran dimensinya. Ini bisa muat satu kasur, dan juga nanti lantainya sudah seperti ini teman-teman dapatkan. Tapi yang belum didapatkan adalah interior dan juga furniture-nya. Tapi kalau mau ditiru pun nggak ada masalah, oke-oke aja. Dan di dalam sini kita lanjut. Jadi ada satu pintu, ini pintu untuk connecting kamar mandinya. Jadi antara kamar anak 1 dan kamar anak 2, dia dikoneksikan langsung dengan area kamar mandi. Sini dimasuk ya teman-teman. Ini terang banget. Jadi di sebelah sininya itu ada area kaca yang besar banget. Nih, kita lihat ya. Tuh, jadi ini lampu kita matiin, sengaja kita matiin. Jadi ini berasa terang banget. Nah, tuh. Ukurannya cukup besar kalau menurut saya pribadi. Mungkin ini sekitar 2 meter lebih kali 1,8 ukuran dimensinya. Dan ini terang. Ini view-nya langsung ke yang area panoramic garden yang di lantai 1 tadi. Oke. Sanitarinya juga dia menggunakannya American Standard.
Lalu ini untuk bagian sini udah dapat semua ya teman-teman, bisa kita lihat ya, kecuali ini aja tempat sampahnya belum. Oke, lanjut. Ini untuk kamar anak yang kedua, kurang lebih dimensinya sama dengan yang sebelahnya, 2,3 kali 3,5. Ukurannya cukup ideal kalau buat saya pribadi untuk kamar tidur anak. Nah, kita langsung koneksi lagi ke bagian tadi kita naik. Nah, di sini adalah kamar utamanya. Yuk kita masuk. Nah, ini ngebedain dengan project-project iseng sebelumnya yang pernah kita review. Jadi, biasanya kamar mandi itu khusus untuk dedicated kamar mandi aja. Nah, di Milestone ini kita masuk. Jadi, pas masuk sebelah kiri ada area walk-in closet yang menyatu dengan area kamar mandinya. Dan di sini bisa teman-teman manfaatkan untuk area lemarinya. Nah, bisa muat lemari besar seperti ini. Jadi, kalau teman-teman punya koleksi yang lumayan banyak, bisa nih manfaatkan yang ada di sini, atau mungkin ya sekedar untuk pakaian yang biasa dipakai sehari-hari bisa ditaruh di sini, yang biasa yang spesialnya bisa taruh di bagian depan. Nggak ketinggalan, ini juga ada kacanya lagi, jadi nggak akan sumpek di kamar mandinya teman-teman, bisa dibuka. Nah, jadi berasa vibes-nya itu kayak rumah-rumah ala-ala resort lah. Tinggal teman-teman tambahin ornamen-ornamen seperti artificial plant seperti ini dan juga lampunya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke area utama di kamar ini. Ini ukurannya besar teman-teman, 4 meter kali selebar rumah. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 4 meter sampai ujung sana. Nah, ini juga ada kaca yang besar sekali, teman-teman, bisa dibuka. Kacanya bisa dibuka. Ini area intinya, bisa untuk taruh meja panjang seperti ini, nakas kanan kiri, kasur ukuran king size juga masih muat. Dan nggak cuma satu jendela di sana, tapi ini juga ada. Dan ini ada bisa dibuka juga teman-teman untuk area jendelanya. Dan nggak ketinggalan ceilingnya tinggi teman-teman. Ini berasanya enak banget, nyaman banget kamarnya karena memang ceilingnya dibuat tinggi, kurang lebih sekitar, kalau ini ya, ini kan dibuatnya segitiga miring ya teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar, kalau sampai ujung sana mungkin bisa 4 sampai 5 meter. Dan terakhir area di kamar utamanya adalah balkon. Yuk kita, balkonnya memang tidak terlalu besar, tapi setidaknya teman-teman punya dedicated balkon lah. Bisa buat ya santai-santai pagi hari, bangun tidur, atau lagi mau nyari inspirasi sambil minum kopi, ngeteh, taruh satu coffee table, taruh satu kursi, masih aman, masih nyaman. Oke, nah kita balik lagi ke dalam. Oke, sekarang kita bahas mengenai infonya sedikit mengenai Milestone. Jadi project ini tuh sudah dari tahun lalu di launchingnya. Nah, memang rumah contohnya baru jadi sekarang. Jadi buat teman-teman yang suka dengan rumah ini, tertarik banget, pengen lihat langsung, atau mau tanya-tanya lebih detail, promo dan lain-lain, teman-teman bisa langsung aja nanti kontak atau bisa langsung ke Instagram kita membuat tanya-tanya lebih detailnya. Nah, sekarang kita mau bahas dulu nih mengenai cara bayar dan juga tes aksesnya. Oke, sekarang kita ada di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Untuk cara bayar sendiri, teman-teman, di sini ada 3, yaitu cash keras, cash bertahap 6 hingga 12 kali, dan KPR. Stok yang available ketika video ini kita buat adalah 7 kali 13, yang lebih tanah ke belakangnya semeter. Untuk harga cashnya adalah 1.910 juta rupiah. Dan untuk cash bertahapnya 1.948.200.000 rupiah untuk yang 6 kali. Dan untuk yang 12 kali adalah 1.987.164.000 rupiah. Untuk harga KPR sendiri adalah 2.046.778.920 rupiah. Untuk asumsi cicilan 20 tahun dengan DP 10% adalah 12.280.674 rupiah. Buat teman-teman yang mau konsultasi lebih detail, mau survei langsung ke lokasi, atau bahkan mau diskusi lebih lanjut dengan tim kita, caranya gampang banget. Langsung aja teman-teman klik link di deskripsi. Teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Siapapun yang dapat info dari Farm Asset, sudah kami briefing, teman-teman akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Sip, kita udah beres. Yuk kita lanjut tes akses. Sekarang kita akan tes aksesnya dari Memora ini ke berbagai fasilitas yang ada di sekitar sini. Seperti biasa, kita nyalakan timernya. 3, 2, 1, let's go. Kita tesnya jam 12.42 siang. Oke, kita akan cek trafficnya.
Ini begitu keluar dari Memora, dari perumahannya, sudah ada Indomaret dan Alfamart. Jadi minimarketnya ada 2 nih teman-teman. Oke, udah aman banget tuh buat beli kebutuhan sehari-hari. Mau jajan juga enak nih. Ini jalannya muat untuk 2 mobil ya teman-teman. Dan ini di sebelah kanan kita ada Rumah Sakit Sari Asi Ciputat. Itu sekitar 3 menit aja dari Memora House. Karena memang jaraknya kurang lebih sekitar 900 meter, nggak terlalu jauh. Nah ini teman-teman, di sebelah kiri kita ada Superindo. Itu ditempuh kurang lebih 4 menit 50 detik, kurang dari 5 menit. Nah ini juga kita ngelewatin Tip Top ya teman-teman, untuk perbelanjaan kebutuhan sehari-hari bisa di sini juga. Itu sekitar 6,5 menit. Nah sedikit lagi kita udah sampai nih. Nah ini teman-teman, nih tol nih, akses tolnya. Jadi ini pintu yang dari sebelah sini teman-teman, untuk langsung tembus bisa ke Depok Tangerang Soekarno-Hatta lewat jalan tol. Nah kita stop ya. Kurang dari 7 menit teman-teman ini. Wah ini asik banget sih buat teman-teman yang butuh banget akses tol untuk kemana-mana. Ini dia. Kita ada beres tes aksesnya. Ini kita lihat lagi waktunya, 6 menit 51 detik. Kita tes siang hari. Jadi buat teman-teman nih udah kebayang ya, sekarang kalau tinggal di Memora mau kemana-mana akses tolnya dekat banget. Kalau mau ke stasiun pun ke Sudirman itu kurang lebih sekitar 4,9 kilo kalau nggak salah jaraknya. Kalau untuk menit tergantung jamnya ya teman-teman, bisa 10 hingga 15 bahkan 20 menit tergantung dengan teman-teman naik motor atau naik mobil. Nah jadi buat teman-teman yang masih cari rumah di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di sekitaran Pamulang, mau punya rumah yang layoutnya maksimal, ukurannya besar, harganya masih mulai 1,7 hingga 1,9 miliaran. Siapa tahu ini cocok, bisa langsung teman-teman nanti tanya-tanya lebih detail ke tim kita yang ada di link deskripsi. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Famestet, share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget, silahkan follow Instagram dan TikTok kami di farm.asset dan YouTube kami Famestet. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.